Hai, dengan Pixie. Mau ingetin aja, ini adalah pembacaan intuitif. Bisa cocok, bisa tidak. Ambil saja yang cocok dan tinggalkan yang tidak. Dan kalau nggak cocok, jangan dipaksakan ya. Mungkin ini bukan cerita kamu, tapi untuk yang lain. Pembacaan ini hanya untuk orang dewasa ya. Ambil sisi positif dari bacaan ini buat motivasi positif juga buat kamu. Jangan lupa, energinya bisa berubah-ubah dengan cepat dan bisa terbalik. Oke? Berubah-ubah dengan cepat. Leo, ini untuk kamu, timeless dengan tema cinta barumu. Bukan berarti harus orang baru, tapi bisa juga orang lama yang sudah kamu kenal tapi baru menyatakan cintanya, atau CLBK, atau mantan yang ingin kembali. Perlu diingat, energinya bisa terbalik ya. Ada yang ingin menyampaikan pesan? Ada yang ingin sesuatu darimu, atau ingin ada unsur ingin memperdaya. Kita lihat nanti penjelasannya. Ada yang dilema dan ada yang menyesal. Ada yang ingin pergi ke tempat yang lebih baik lagi, ingin membuka lembaran baru, ingin sesuatu yang lebih baik. Ada yang tertunda. Ada orang ketiga atau reuni. Kita lihat nanti penjelasannya, klarifikasinya. Ada yang bisa yang sabar, tenang, dia secara penampilan tenang, sabar. Ada komitmen yang terbalik atau tidak berkomitmen. Tidak menggunakan apa yang dia punya untuk memperbaiki. Page of Pentacles. Ada pesan yang ingin disampaikan, tapi sepertinya pesan ini belum tentu pesan yang baik atau benar ya. Ada yang diumpetin, ada yang ditutup-tutupi, ada yang harus bertransformasi, merubah. Seven of Swords.
ada sesuatu yang lying, cheating, seperti itu. Ada yang pergi. Sepertinya ini ada seseorang yang dulu pergi meninggalkanmu karena tidak seimbangnya antara take and give. Just meninggalkan kamu begitu saja. Ada kemungkinan juga ini hubungannya atau dia adalah seseorang yang sangat open terhadap relationship dan pertemanan, sehingga itu membuat kamu seperti merasa tertipu, diduakan, dan tidak adanya equal take and give. Untuk sebagian dari kamu bisa juga ini cinta yang sembunyi-sembunyi ya. Ada cinta yang sembunyi-sembunyi, atau ini sepertinya bisa jadi kamu atau dia ada cinta yang tersembunyi, sehingga tidak adanya keseimbangan antara memberi take and give, menerima dan memberi. Two of Swords. Ini sepertinya hampir sama dengan pembacaan saya untuk saya lupa zodiak apa, tapi agak-agak hampir sama. Iya, ada kamu dilema dan kamu sepertinya tidak ingin bertoleransi atau memberi kesempatan lagi untuk dia, karena dia sudah menduakanmu. Ada affair di sini, ada orang ketiga, ada cinta yang sembunyi-sembunyi, ada kebohongan. Five of Cups. Jangan heran bila kamu atau yang lainnya mendapatkan reading yang aneh-aneh atau kurang menyenangkan, karena ini kalau tidak ada masalah biasanya orang juga tidak akan mencari reading, biasanya seperti itu. Maka biasanya kadang keluarlah energi dari masalah-masalah orang yang sedang bingung, kalut, sedih, kesal, maka akan timbul energi di sini seperti itu, masalah. Oke. Five of Cups, dia ada yang menyesal karena sudah mengkhianati, dan itu sepertinya sudah berlalu, dan dia menyesal dan kamu sudah mau move on dari sakit hati ini, sudah terbalik, sudah mau move on dari ini, dari hal ini. Tapi sepertinya ada yang tertunda, ada hal yang tertunda. Kita lihat Six of Swords. Mungkin ada hal yang belum terselesaikan. Ada yang mau kamu sepertinya ingin pergi
dari hal ini beranjak move on dan menemukan kebahagiaanmu sendiri dan date dengan orang lain. Oke, the Hangman. Kamu ingin pergi meninggalkannya, tapi tertunda, ada hal yang tertunda. Entah itu mungkin ada sesuatu yang harus diselesaikan terlebih dulu sehingga hal ini tertunda. Tapi kamu sudah tidak ingin memberinya kesempatan lagi. Mungkin untuk sebagian dari kamu yang sudah menikah dan mempunyai anak, mungkin salah satu alasannya adalah anak. Three of Cups. Ada orang ketiga, tapi dia agak jealous dan agak kurang welcome dengan hal ini. Mungkin dia agak jealous, mengekang, atau agak posesif begitu. King of Cups. Dia arogan, menyalahkanmu, meskipun dia terlihat tenang dari sisi penampilan luarnya, tapi ada keegoisan, ada arogansi. Meskipun dia tidak 100% jahat atau jelek ya, ada sisi-sisi baik dari dia juga, tenang, kalem. Dan satu sisi baik dan antara sisi baik dan buruknya dia adalah dia bisa mengatakan hal apapun yang ingin kamu dengar, sehingga jika dia bisa mengatakannya kepadamu, apakah dia tidak bisa mengatakannya kepada orang lain, begitu. Tahu ya maksudnya? Sehingga dia sisi baiknya itu jadi bisa dipergunakan, sehingga itu menjadi hal yang negatif kalau dia tidak pandai menempatkannya. Mungkin sama kamu dia PHP yang baik-baik, yang bagus-bagus, dan sama yang lainnya sama. So itu akan membingungkan untuk dua pihak ya. Oke, Hierophant, Magician in reverse. Dia juga dominan sepertinya, mungkin agak tua atau lebih dewasa secara berpikir, tapi bukan berarti dewasa dalam hal percintaan juga. Kadang kedewasannya di saat mendominasi, dia akan seperti kebapaan dalam hal mendominasi, mengekang atau mengatur kamu, atau menyarankan, kadang menyarankan. Dia juga seseorang yang suka menyarankan. Ini sepertinya energimu, kamu sudah tidak peduli lagi dengan pernikahan ini, dan kamu juga sudah merasa sudah tidak perlu lagi tools apapun atau hal apapun untuk ini, karena kamu sudah mengkat atau menutup dia. Kamu tidak mau yang toksik, kamu menutup yang toksik. Oke? Leo, itu saja. Tolong like, share, dan subscribe channel ini. Bye Leo.